Hai teman online. Wah, kayaknya di sini ada yang sedikit berbeda ya. Kali ini gue pengen bikin konten podcast. Ya mungkin kalian bingung, kenapa ya nih orang kok tiba-tiba kemarin upload YouTube, terus sekarang bikin podcast. Oke, sebelum kalian dengerin podcast gue pengen nyapa dulu nih ke kalian. Gimana hari ini? Menyenangkan atau membosankan? Atau kalian lagi bersedih karena putus dengan pacar? Bercanda. Semoga yang lagi sedih cepet diberi kebahagiaan lagi ya. Amin. Dan semoga kalian yang merasa bosan, senang, atau ya campur aduk lah ya, tetap bersyukur ya atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita hari ini, esok, atau bahkan kemarin. By the way, gue pengen kasih nama podcast ini perkenalan. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi gue pengen kenalan sama teman-teman online gue di sini. Kenalin, nama gue Nasya Sarah Nabila. Biasanya sih teman-teman dekat gue manggil gue Wawa, bahkan Waweng. Gue nggak tahu deh kenapa dia bisa nyebut seperti itu. Ya mungkin ngambil simpelnya aja ya nggak sih. Ngomong-ngomong, podcast kali ini ya tentang perkenalan aja. Mungkin gue banyak ngocehnya di sini. Ya gue bersyukur banget sih kalau kalian dengerin sampai habis. Oke, gimana ya? Gue nih orangnya tipe orang yang suka hal-hal yang baru, tapi dengan kebawa suasana kali ya. Jadi suka mager gitu. Kalian sama gak sih? Mungkin sama kali ya, soalnya banyak sih temen gue yang kayak gitu. Tapi gue sangat apresiasi sih. Walaupun mereka mager, bahkan diri gue mager, tapi gue pengen tetap coba hal-hal yang baru. Kadang hal-hal yang baru itu karena tuntutan, ya gak sih? Gue pengen jujur aja, sebenarnya ini karena tuntutan tugas mata kuliah gue. Tapi karena gue happy dan enjoy, ya semoga aja bisa berkembang ya podcast kali ini dan bisa menjadi teman tidur kalian. Nah, selain gue suka hal-hal yang baru tapi mager, tapi sebenarnya otak gue dua-duanya jalan. Maksudnya ya 50-50 lah. Gue suka seni, tapi gue juga suka belajar. Tapi belajar yang gimana dulu? Ya bukan yang kutu buku. Ya udah sekedar belajar aja gitu. Ngomong-ngomong tentang otak kanan dan kiri, gue pengen cerita sedikit tentang SMA gue. Jadi waktu setelah gue lulus dari SMP, karena gue mondok, jadi di situ ada perdebatan antara nyokap dan bokap gue. Kira-kira gue dimasukin ke sekolah yang mana ya? Pilihannya sih waktu itu ada 3. Ya SMA negeri, SMA swasta, dan Madrasah Alia Negeri. Dan akhirnya gue ikut tes di salah satu SMA, dan gue keterima dengan jurusan IPA. Dan nyokap gue sih seneng banget dengernya gue keterima SMA negeri, terus dengan jurusan IPA lagi. Tapi di situ nyokap gue mikir, karena gue anak lulusan pondok pesantren, dia itu kepengennya gue ada ya siraman agamanya gitu. Dan akhirnya gue ikut tes lagi di Madrasah Alia Negeri. Dan bokap gue juga menyetujui dan akhirnya gue ikut tes dan gue keterima dengan jurusan IPS. Dan kalian tahu gak sih, jurusan IPS itu adalah jurusan pilihan bokap gue. Jadi waktu gue ikut tes, gue gak milih jurusan, bokap gue yang ngurusin sekolahnya. Dan tiba-tiba gue balik dari Cikampek karena pada saat itu gue lagi main sama teman-teman SMP gue. Ya gue tiba-tiba udah keterima aja di MAN. Terus gue masuk ke jurusan IPS. Dan setelah itu gue nangis. Kenapa gue masuk IPS? Padahal gue udah keterima di SMA dengan jurusan IPA lagi. Dan gue tuh sangat kepengen di jurusan IPA itu. Tapi ternyata bokap gue nasehatin gue dengan cerita lucunya dia waktu zaman SMA dulu. Mau dengerin gak? Dengerin lah ya. Jadi gini ceritanya.
Waktu itu bokap gue anak IPA, tapi putus di tengah jalan. Akhirnya dia pindah ke jurusan IPS. Karena pada saat itu dia gak bisa ngikutin pelajarannya. Terus ketika ulangan, dia juga gak bisa ngerjainnya. Akhirnya dia pipis di celana. Gue ngakak banget ketika bokap gue cerita kayak gitu. Jadi tolak ukur bokap gue pada saat itu gak kepengen anaknya sama seperti dia. Ya padahal sih gue mikirnya gak semua anak itu sama seperti orang tuanya. Tapi karena gue solihah, amin, gue turutin lah kemauan mereka berdua. Dan akhirnya gue masuk ke Madrasah Alia Negeri dengan jurusan IPS. Dan hikmah yang bisa gue ambil dari cerita itu, ternyata tahuan bokap gue ya tentang gue. Ternyata emang otak gue ini gak mampu guys di IPA. Dan gue ngerasa bersyukur banget menjadi anak IPS. Karena gue ngerasa, ya gue ini ceriwis, suka ngomong, dan suka berkomunikasi dengan siapapun. Bahkan orang lain, saudara, nyebut gue itu anaknya grecek dengan orang lain. Ya, anak IPS itu kan terkenal ya dengan ceriwisnya. Jadi gue merasa menemukan jati diri gue di IPS. Dan untuk IPS, gue cinta banget. Dari cerita itu, dan dari banyaknya pengalaman di masa SMA gue merasa gue ini semakin di-charger gitu ya, seperti baterai. Gue semakin meningkat, gue semakin berkembang, dan akhirnya gue yakin untuk menciptakan hal-hal yang baru itu bisa membuat gue menjadi lebih baik lagi. Karena menurut gue, for a better person, itu adalah sebuah tuntutan. Ya kenapa tuntutan? Ya karena emang harus dipaksa untuk menjadi terbiasa. Karena kalau misalkan gue rebahan aja dan it's only think about it, ya kita gak akan maju. Jadi teman-teman harus mencoba hal-hal yang baru. Tapi balik lagi ya, itu menurut gue. Kalau menurut kalian itu sebuah pilihan, ya kalian tinggal pilih mau lebih baik lagi atau enggak. Jadi quotes untuk podcast kali ini, jangan pernah menyerah ketika kalian masih mampu berusaha lagi, karena tidak ada kata berakhir sampai kalian berhenti mencoba. Oke teman-teman, sebelumnya gue pengen ngucapin terima kasih banyak ke kalian yang sudah mendengarkan podcast gue kali ini. Walaupun cuman perkenalan aja, semoga gue bisa ngelanjutin podcast ini di episode kedua dengan tema yang berbeda. Dan semoga kalian suka ya sama videonya. Oke teman-teman, see you on my next podcast. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.